Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber dan Media Pembelajaran dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Saya Anida Kurniasari dengan NIM 205222031. Perkenalkan, nama saya Dea Mantasya, NIM 205222028. Perkenalkan, nama saya Fitratul Ulia dengan NIM 205222041. Baik, kemudian berikut adalah topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pengertian sumber belajar, media pembelajaran, bahan pembelajaran, dan alat peraga, kemudian fungsi dan peran sumber belajar, kategori atau cakupan sumber belajar, kemudian kriteria memilih sumber belajar, dan kriteria memilih media belajar. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang menghasilkan pesan sebagai bahan atau objek kajian dalam pembelajaran. Media pembelajaran. Media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Sedangkan yang terakhir ada alat peraga. Alat peraga adalah segala alat atau benda untuk memperagakan apa yang kita sampaikan, baik sesuai tema maupun subtema. Fungsi dan peran sumber belajar. Sumber belajar sangat penting dalam pembelajaran. Tidak seperti media pembelajaran yang hanya sebagai media untuk menyajikan pesan, sumber belajar lebih dari sekedar itu. Karena sumber belajar memiliki fungsi lainnya, seperti menghasilkan pesan pembelajaran termasuk strategi, metode, dan teknik yang dipakai dalam penyajian pesannya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu adalah kategori atau cakupan sumber belajar. Nah, kategori ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, itu ada pesan, yang kedua manusia, yang ketiga bahan, yang keempat alat, yang kelima metode, dan yang keenam lingkungan. Nah, dari segi penciptaannya, kategori itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu yang dirancang, yang kedua yang dimanfaatkan. Nah, kalian bisa lihat di tabel di belakang. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah jika yang by design ini memang dirancang untuk proses pembelajaran. Sedangkan kalau yang utilization atau yang dimanfaatkan ini, fungsi utamanya itu bukan untuk proses pembelajaran. Nah, contohnya di lingkungan. Lingkungan itu pada tabel by design ada ruang kelas. Ruang kelas ini kan memang diciptakan untuk proses pembelajaran. Jadi tujuan utamanya diciptakan ruang kelas ini ya untuk proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya yang utilization itu ada museum, taman, pasar, dan lain sebagainya itu kan bisa untuk proses pembelajaran. Cuman tujuan utamanya diciptakan tempat-tempat tersebut itu bukan untuk proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kriteria memilih sumber belajar. Nah, kriteria dalam memilih sumber belajar itu dibagi menjadi 2, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan. Nah, yang pertama, kriteria umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, yang artinya itu sumber belajar itu dipilih ya sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua ekonomis dan praktis. Jadi tentunya ekonomis dan tidak memberatkan ya. Nah, yang ketiga itu ada mudah diperoleh dan digunakan oleh guru. Jadi tidak masih nyambung dengan ekonomis ya. Jadi tidak terlalu memberatkan guru dan juga mudah digunakan. Nah, yang keempat yaitu kesesuaian dengan karakteristik peserta didik dan taraf berpikir. Nah, yang kedua itu kriteria berdasarkan tujuan. Jadi memilih sumber belajar itu juga harus memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu apa aja sih? Ya bisa untuk memotivasi sebagai pengajaran, bisa untuk penelitian, bisa untuk memecahkan masalah, dan juga sebagai sarana presentasi. Kriteria memilih media belajar. Yang pertama itu ada keterampilan guru dalam menggunakannya. Apapun jenis media yang diperlukan, syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari penggunaan oleh guru. Yang kedua yaitu tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, sesuai dengan taraf berpikir siswa.
Memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Kemudian, objektivitas, menghindari pemilihan media yang didasari kesenangan pribadi semata. Yang selanjutnya ada ketetapan dengan rencana pembelajaran, artinya media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan dalam rancangan pembelajaran. Kemudian tingkat keterbacaan media, artinya media pembelajaran yang dipakai memenuhi syarat teknis, kejelasan gambar, huruf, dan pengaturan warna. Kemudian kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.